kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini? Maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Topik kita pada minggu ini, Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, mungkin kita pernah mendengar atau membaca filosofi dari Meksiko yang dapat kita pelajari. Di setiap pintu rumah mereka memajang patung seekor katak. Mungkin bagi kita yang tidak memahami, itu hewan yang sangat menjijikkan ya. Tetapi apa maknanya buat mereka atau kita? Filosofinya adalah bahwa hewan itu tidak pernah melompat mundur ke belakang, tapi terus akan melompat ke depan dan begitu seterusnya. Itu artinya kita diingatkan senantiasa melihat ke arah depan. Walau ada masa lalu yang pahit yang kita alami. Apakah itu kesusahan atau kita tengah menghadapi kematian. Orang-orang yang kita kasih. Mungkin penderitaan atau apapun itu. Mari berjalan dan melangkah ke depan. Jangan kita selalu menengok ke belakang yang bisa membuat kita lemah tak berdaya, membuat hidup kita apatis, pesimis, meratapi masa lalu dan tidak mau move on. Itu sebabnya kata-kata bijak mengatakan masa lampau adalah sejarah dan pembelajaran. Masa kini adalah kenyataan dan masa depan adalah harapan. Amin. Kita mau belajar dari kehidupan orang Israel. Lebih kurang 400 tahun mereka diperbudak di tanah Mesir. Hidup mereka hanya sebatas hidup untuk makan. Tanpa berpikir mengubah masa depan yang lebih baik lagi. Sangat pesimis. Bukan hidup optimis. Secara umum orang membenci perbudakan. Namun orang Israel terkesan menikmati perbudakan itu. Takut pada perubahan. Dan inilah yang menjadi alasan utama bagi mereka untuk kembali
ke Mesir. Seolah-olah perbudakan itu bukan sebuah penderitaan, malah membuat suatu kebanggaan bagi mereka, bukan suatu hinaan, dan mereka tidak mau keluar dari kepahitan. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari perikop ini. Poin pertama adalah mentalitas budak, mental bersungut-sungut. Setelah umat Israel berangkat dari Elim, tibalah mereka di padang gurun Sin yang terletak antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka tinggal di padang gurun itu. Apa yang terjadi? Mereka melihat padang gurun yang begitu luas, seolah tanpa batas. Bagi mereka padang gurun suatu tempat di mana tidak ada masa depan. Tidak akan dapat merubah hidup mereka. Tidak akan ada bisa yang diharapkan dari situ. Hidup penuh dengan kegersangan, hampa, panas. Tak ada persediaan makanan yang lezat. Atau bahkan air minum yang setiap kali mereka haus langsung tersedia. Hidup mereka bagaikan fata morgana, seolah tanpa kepastian, hidup dalam bayang-bayang. Situasi itulah membuat mereka berpikir ulang, untuk apa hidup di tempat seperti ini? Tak ada kehidupan. Mending kembali ke Mesir. Bisa makan enak walaupun diperbudak. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, yang adalah kepada Allah. Untuk ketiga kalinya mereka bersungut-sungut terus. Lebih baik kami mati kelaparan di Mesir, katanya ya. Daripada engkau membawa kami keluar dari Mesir ke padang gurun ini, Musa. Kami kelaparan. Kendati semua yang sudah dilakukan Allah bagi mereka pada waktu mereka di Mesir, 10 tulah telah Tuhan lakukan. Ada banyak tanda-tanda mukjizat untuk kebaikan mereka, untuk kehidupan mereka, supaya mereka tahu siapa Allah itu. Sampai mereka berjalan di laut Teberau, Allah membelah laut itu terbagi 2. Apakah itu tidak cukup untuk mengenal Allah, menumbuhkan iman mereka? Ternyata cepat sekali mereka hilang kepercayaan ketika mereka merasa lapar. Hanya melihat situasi padang gurun itu mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka ingin kembali saja ke Mesir. Walaupun hidup susah tapi merasa nyaman. Itulah perasaan mereka. Mengapa? Karena di kuali mereka selalu ada daging dan roti yang siap mengenyangkan perut mereka yang sejengkal itu. Sebab itu mereka melampiaskan kemarahan yang luar biasa kepada Tuhan melalui hamba-hambanya. Mereka tidak mau menerima keadaan karena dalam perjalanan itu ternyata melelahkan dan penuh dengan tantangan, kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, harusnya dalam hati sanudari mereka ini, mereka harusnya lebih senang menjadi orang yang dimerdekakan. Tetapi justru mereka lebih senang menjadi budak. Mengapa? Hanya karena teringat kuali mereka penuh dengan daging dan roti yang siap untuk dinikmati. Maka inilah mental budak.
kita tidak berlebihan mengatakan inilah mentalitas budak. Padahal Tuhan sebenarnya membenci mentalitas budak itu. Tuhan menghendaki anak-anaknya agar menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan sudah mendengar jeritan penderitaan mereka dulu. Kalau kita baca pada pasal 3, sehingga Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari cengkeraman tangan Firaun. Tapi justru mereka ingin kembali ke Mesir. Susah sekali mereka menghilangkan Mesir. Nenek moyang mereka turun-temurun selama 400 tahun. Kalau kita bicara soal sungut-sungut, maka banyak orang tidak menyadari bahwa sungut-sungut itu, Bapak Ibu, adalah bentuk dari dosa. Dosa, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan ketika menghadapi pergumulan ataupun masalah hidup. Orang yang ragu akan kuasa Tuhan adalah orang yang tidak beriman. Mengapa? Karena mereka meragukan kuasa Tuhan. Seolah Tuhan tidak bisa, tidak mampu, tidak peduli memberikan solusi di setiap pergumulan kita. Tadi coba kita simak Korpiniel, ya. Tuhan peduli, kan begitu. Hidup setiap orang. Atau dari Korina tadi, bahwa Allah itu Allah yang hebat. Mengapa kita ragu akan kuasa Tuhan? Bahwa Tuhan itu maha kuasa. Amin. Tuhan itu maha kuasa. Coba kita lihat ketika diperhadapkan dengan situasi sulit. Disitulah iblis memakai perut kita yang sejengkal ini menjadi senjatanya untuk menggoda kita, meragukan kuasa Tuhan. Orang ingin cepat yang instan, lebih bagus mencuri, lebih bagus merampok, lebih bagus menipu, lebih bagus berjudi online. Meragukan kuasa Tuhan daripada dia bekerja dengan giat, dengan rajin, tidak bermalas-malasan. Masa sih Tuhan tidak memberkati pekerjaan yang kita lakukan? Entahpun itu kita pedagang parengge-rengge, entahpun itu kita menjadi supir angkot atau apalah profesi kita, bahkan kita menjadi pejabat sekalipun. Maka iblis selalu memakai apa yang menjadi kebutuhan kita untuk memberontak kepada Allah. Ketika Yesus berpuasa dan dia berada di padang gurun, lalu iblis memakai ini untuk menggoda dia. Katakan, jadikan batu ini menjadi roti, katanya, supaya kau makan. Iblis dapat melihat begitu laparnya Yesus dan juga untuk menggodai dia agar dapat menguasai kerajaan. Aku akan memberikan kerajaan, kekuasaan dunia ini kalau kau mau sujud kepada aku, katanya. Ya, enggak tahu dia kalau Yesus itu adalah Tuhan. Dia tahu dia Tuhan. Tapi digodanya juga, enggak mempan, ya. Enggak mempan. Enyahlah engkau iblis, katanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bisakah kita juga mengatakan seperti yang dikatakan Yesus ketika ada godaan dalam pikiran kita, masuk ke hati kita, dan kita ingin mau melakukannya? Enyahlah engkau iblis. Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa.
Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan membebaskan umat Israel keluar dari Mesir? Yesus Allah mengingat janjinya kepada Abraham dalam Kejadian 12. Memberkati mereka menjadi umat kesayangannya agar mereka bertambah banyak. Mereka menjadi bangsa yang besar. Dan hanya kepada Yahweh saja mereka beriman. Jangan ada Allah-Allah lain. Seperti yang dibacakan tadi dalam perintah kedua. Supaya mereka diberikan tanah. Menjadi umat yang bersejarah. Umat yang punya identitas. Dan menjadi kerajaan imam. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Tuhan menginginkan mereka di dalam kemiskinan mereka itu agar hidup dalam kelimpahan. Pertanyaan yang kedua adalah mengapa Tuhan menuntun mereka ke padang gurun yang seharusnya hanya bisa 1 hari mereka jalani. Tetapi kenapa sampai 40 tahun lamanya mereka berputar-putar, berputar-putar di padang gurun? Ada apa maksud Tuhan? Padahal baru saja mereka di padang gurun mereka sudah bersungut-sungut. Itu artinya Allah mau menyekolahkan mereka di padang gurun. Membina umat itu, membentuk karakter mereka supaya percaya, beriman, belajar taat, belajar setia, belajar hidup kudus di hadapan Allah, dan bagaimana interaksi mereka dengan sesama mereka dan juga orang-orang yang ada di sekitar umat itu. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, Tuhan tahu betul bagaimana umat itu tegar tengkuk. Itu sebabnya mereka disekolahkan di padang gurun. Mental budak yang mereka miliki akan diubahkan oleh Allah menjadi anak kesayangan. Luar biasa. Itu dia. Betapa Allah mengasihi umat itu. Poin kedua dari perikop ini adalah Allah menurunkan hujan roti dari langit. Itu yang disebut dengan manna. Secara ajaib Tuhan memberikan roti itu dari sorga. Supaya mereka dapat makan setiap hari. Dan bukan hanya itu. Allah mendisiplinkan mereka. Ketika mereka rajin, tidak bermalas-malasan, setiap bangun pagi mereka mengumpulkan secukupnya. Tidak boleh berlebihan, kalau berlebihan akan busuk itu manna. Maka mereka akan mengambil untuk bagian mereka sendiri. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, berilah kami makanan yang secukupnya. Tetapi ada banyak orang kurang puas, kurang cukup. Apalagi kalau kita sudah mendapatkan financial freedom, ya, kebebasan berfinansial. Dengan jeripayah kita, dengan kerja keras kita mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Tapi kita harus mengingat bahwa ketika kita sudah mendapatkan itu, apakah kita mengingatkan orang lain? Bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai rumah di mana-mana miliaran? Tapi kalau mati dia, apakah dia mati di dalam rumahnya, dikubur di rumahnya? Tidak juga kan? Hanya 1 kali 2 saja ya. Kuburan. Kalaupun sebagian orang sudah mendapatkan, memperoleh
memiliki kendaraan yang ratusan juta, yang miliaran. Kalau dia mati bagaimana? Ambulans saja yang membawa dia kalau mati kan gitu. Kalau di pelosok-pelosok itu hanya keranda ditandu ya. Di bagian-bagian daerah tertentu pakai becak barang mengantarkan mayat itu ya. Kalau kita punya baju yang mewah sampai ratusan juta, yang kita pakai kalau mati apa Bapak Ibu? Bakolan jas nasa pasangido kan, doh kebaya molo halak batak. Kalau agama lain cuma kain kafan doang. Tapi apalah gunanya itu, kata Yesus. Kalau kamu memiliki semua harta dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawamu, semua akan sia-sia. Bolehlah kita menikmati, silakan. Tuhan tidak marah, Tuhan senang umatnya kaya. Bahkan dia membenci kemiskinan. Tapi bagaimana perilaku kita untuk itu? Maka ambillah yang secukupnya. Sama seperti orang Romawi katakan. Seperti orang yang minum air laut akan haus dan haus. Ingin lagi. Merasa tidak puas. Terus kehausan, terus kelaparan. Ada banyak orang di sana yang tunawisma. Ada banyak di sana orang yang hidup berpakaian compang-camping. Kenapa kita harus bersungut-sungut? Apakah kita bisa menyanyikan lagu 503? Bahasa Batak ya. Nalo jaho odongaki di bahen hasusaani rade di ho adiani sai bereng dopak Jesusi. Rade di ho adiani sai bereng dopak Jesusi. Soho ungut-ungut mi paso, soho ungut-ungut mi paso. Soho ungut-ungut mi paso. Soho ungut-ungut mi paso. Oh, maho paso saritami. Luar biasa ya. Jadi jangan pernah kita Bapak Ibu bersungut-sungut. Ada banyak gambaran hidup orang lain menjadi contoh bagi kita. Apa yang kita miliki bersyukurlah. Apa yang sudah kita dapatkan, kita raih, kita peroleh. Jadilah berkat bagi orang lain. Maka ketika orang Israel di padang gurun itu bersungut-sungut saja kerja mereka. Tuhan sudah mendatangkan manna. Kalau kita baca dalam perikop yang lain, mereka muak. Mereka bosan dengan manna itu. Hei Musa, kami mau makan daging, kami sudah bosan dengan manna ini. Nah, itu. Bersungut-sungut lagi mereka. Ya. Luar biasa umat ini ya. Ini perwakilan bagi kita, bagi dunia ini. Itulah karakter manusia, mental budak. Mental yang dimanjakan, bahkan mental pengemis. Yesus katakan kepada orang banyak, bekerjalah, carilah makanan yang bukan untuk sementara, tetapi adalah makanan hidup yang kekal, makanan rohani. Bagaimana kita sebagai istri, kita sudah capek masak di rumah, datang amata, urang siraon. Tangadong siap nak wado lepa-lepamon. Padahal sudah capek kita memasaknya ya, bangun jam 4 pagi, nggak dihargai, nggak dipuji lagi.
Datang anak-anak kita, udah lama GoFood aja. Itu zaman sekarang kan, gak dihargai, gak bersyukur, udah capek dimasakin. Ya, sudah capek belanja ke pasar, gak dihargain juga gitu. Ya banyak orang begitu. Molo gula MO do gulamo bahoras madang martangiang be kan itu. Ale molo tabo do lopan martangiang mahitain na. Gitu. Ya. Belum lagi di pesta-pesta kan. Gak enak ya makanannya, ini siapa sih, ini cateringnya kan gitu ya. Urang godang, urang tabo. Nah itu dia, inilah sungut-sungut kita. Ya, itu perwakilan orang Israel. Bagaimana kita dapat belajar pada zaman sekarang ini. Bersyukurlah apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita pakai. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, maka kita harus percaya Allah itu adalah Allah Providentia Dei, Allah yang memelihara kehidupan kita. Jangan kita ragu akan kuasa Tuhan. Ayo movement kita dari masa lalu yang membelenggu kita, walau ada air mata terus yang membanjiri mata kita ini, membanjiri tempat tidur kita. Kita penuh dengan kesusahan karena kita fokus dengan diri kita, dengan masalah kita, dengan masa lalu kita. Kenapa kita sangat romantis dengan masalah lalu kita? Tinggalkan itu. Mari kita buka hubungan baru kepada Allah. Ada hal di dalam doa-doa kita yang harus kita pastikan. Bahwa sekalipun kita berjalan di padang gurun yang gersang ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan menyediakan masa depan di situ. Amin. Maka ketika kita melewati padang gurun yang sulit itu, pada saat kita mengalami kekurangan, panggillah nama Jehovah Jireh. Artinya Tuhan menyediakan. Amin. Pada saat kita sakit, panggillah nama Tuhan dengan Jehovah Rafa, yang artinya Tuhan penyembuh. Di saat kita bergumul, panggillah Tuhan dengan sebutan El Roi, yang artinya Tuhan peduli dengan kita. Di saat kita menghadapi kemustahilan, panggillah Tuhan dengan sebutan apa Bapak Ibu? Sadai, di Almighty God, Allah Maha Kuasa. Maka firman Tuhan ini meneguhkan kita dan juga saya. Kita boleh fokus pada masalah, tapi mintalah solusi kepada Tuhan, hikmat. Di dalam Kristus, dialah roti hidup, baik jasmani dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa.